Oke, dalam pembuatan report, biasanya kita sering melakukan perhitungan seperti summary, menghitung total angka, terus max misalnya untuk menghitung berapa angka yang paling besar atau min, menghitung angka yang paling kecil. Kemudian misalnya ada juga rata-rata ya atau average. Nah, dari perhitungan-perhitungan tersebut biasanya ada satu perhitungan yang memang agak banyak ilusinya, yaitu yang di rata-rata. Nah, kenapa? Mungkin kita akan bahas ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas, disclaimer dulu, saya bukan lulusan dari statistika. Nah, memang pekerjaan saya memang di dunia data ya. Saya sering berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Gitu. Jadi angka-angka yang memang terlihat kelihatannya agak menyesatkan gitu. Mungkin kita coba kasih contoh ya. Jadi di sini adalah pembahasan tentang ilusi angka rata-rata. Saya ambil kasus di sini tentang harga pasaran rumah. Oke, teman-teman mungkin bisa dibayangkan ya. Misalnya teman-teman mau nyari satu rumah di daerah tertentu, terus kemudian teman-teman coba untuk tanya ke ke rekan atau mungkin ke saudara atau mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar area tersebut. Permisi untuk harga rumah di sekitar sini berapa sih biasanya gitu. Hanya kayak gitu kan. Jadi biasanya orang-orang jawab apa? Orang-orang jawab tuh ya nggak menghitung rata-rata keseluruhan terus kemudian dibagi dari jumlah rumah yang ada, nggak kayak gitu kan. Jadi kisaran tuh kira-kira dari sekian banyak rumah di sana gitu. Tapi mungkin kalau misalnya memang spesifik teman-teman mau perhitungan akuratnya gitu. Jadi sebenarnya perhitungan yang agak yang menimbulkan ilusi memang kalau misalnya teman-teman itu menghitung ya benar-benar dari total keseluruhan jumlah harga terus kemudian dibagi rumah yang ada itu pasti akan menimbulkan ilusi angka ya. Ini mungkin saya akan kasih contoh ya. Misalnya di sekitaran area tersebut anggap aja ada 10 rumah ya, kayak misalnya ada satu klaster perumahan gitu kan. Nah, di dalamnya ada 10 rumah yang mungkin di situ kisarannya sebenarnya yang rumah 1 sampai rumah 9 itu adalah 470 sampai 550 juta misalnya. Mungkin saya ambil contoh di sini rumah 1 500 juta, terus rumah 2 di sini 520, rumah 3 misalnya 480, kemudian rumah 4 550, rumah 5 misalnya 490, rumah 6 510, rumah 7 500, rumah 8 470, rumah 9 530. Nah, tiba-tiba ada satu miliarder yang memang dia pengen dibuatkan satu rumah tambahan nih seharga 15 miliar misalnya. Dari sekian banyak rumah yang ada di kelas tersebut, area tersebut, tiba-tiba ada satu miliarder yang dia pengen bangun satu rumah harganya 15 miliar. Kalau misalnya dihitung rata-ratanya jadi berapa? Saya sudah hitung ya. Jadi kurang lebih sekitar 1,9 miliar. 1,95 miliar gitu. Nah, itu kalau misalnya jawabannya adalah tadi ya, balik lagi ke pertanyaan teman-teman yang di awal, kisaran harga rumah di sini berapa sih? Nah, kalau jawabannya misalnya benar-benar dihitung dari rata-rata, ya orang bisa aja jawaban 1,95 miliar. Nah, seolah-olah angka tersebut itu adalah angka dari harga yang kebanyakan di area tersebut gitu. Misalnya harganya 1,95 miliar. Berarti bayangannya kan ibaratnya kita membayangkan rumah itu, wah rumah mewah-mewah semua nih kayaknya nih gitu kan. Padahal yang mewah tuh cuma satu, tapi dia gapnya terlalu tinggi gitu. Misalnya yang lainnya itu tadi sekitar 400 sampai 500-an tiba-tiba naik jadi 15 miliar, itu kan gapnya terlalu tinggi ya. Yang menimbulkan ilusinya itu adalah itu. Jadi kalau misalnya ada satu angka yang tiba-tiba
eh, bedanya terlalu jauh, itu rata-rata itu akan jadi masalah gitu. Nah, nah biasanya kasus-kasus kayak gini tuh banyak ya di apa namanya di perhitungan-perhitungan data gitu kan. Jadi agak aneh nih gitu. Makanya ketika ketika ada perhitungan seperti ini biasanya kita nggak pakai rata-rata, tapi yang kita pakai itu eh, titik tengahnya, atau biasanya kita pakai itu median. Kalau misalnya kita pakai median atau titik tengah, itu biasanya kita nggak ngitung lagi dari rata-rata, tapi kita coba untuk eh, nyari titik yang kisarannya tuh di tengah-tengah gitu. Misalnya tadi ya, kita ambil sampel tadi rumah yang tadi aja berarti. Ya, tadi ya dari sekian rumah, 10 rumah. Kalau misalnya ambil dari rata-rata, hasilnya pasti ini angkanya 1,95 miliar. Yang seolah-olah kalau misalnya ditanya, ada orang tanya misalnya berapa rata-rata rumah di sekitar sini ya, 1,95 miliar. Hah, itu rumah mewah semua tuh jangan-jangan gitu kan. Mikirnya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai eh, median atau titik tengah, itu kita bisa bilang untuk kisaran nilainya tuh bukan di angka ini, tapi kisarannya adalah di kurang lebih di eh, titik tengah sini nih. Jadi misalnya di sini ada 450, ya kira-kira kisarannya 490 juta gitu. Bukan bukan yang angka yang 1,95 miliar lagi gitu. Jadi kelebihan dari median ini sebenarnya adalah apa namanya? Ngelihatnya bukan ngelihat dari rata-rata, tetapi ngelihat tren harga yang di rumah tersebut gitu. Jadi uh, dia nunjukin realitas pasar yang perumahannya standar, yang sebenarnya nggak terlalu apa namanya peduli sama angka tiba-tiba naik gapnya gede, tapi ngelihat yang stabil di tengah-tengah gitu. Nah, biasanya kita kalau untuk perhitungan kasus seperti ini biasanya kita pakai nilai mediannya, bukan nilai rata-rata. Kalau nilai median tuh dia nyari titik yang stabil, tapi nggak peduli sama titik yang tiba-tiba atau angka yang tiba-tiba gapnya terlalu tinggi gitu, nggak peduli. Tapi dia nyari yang di tengah-tengah. Nah, mungkin ada kasus lain ya, misalnya di sini selain selain kita coba ada kasus yang terkait tadi, misalnya kita juga bisa pakai kalau ada kasus kayak gini nih, misalnya ada satu manajemen inventaris retail, dia jualan sepatu misalnya, jualan sepatu, terus dia kalau ngitung rata-rata ya, kalau ngitung rata-rata itu ya ketemunya bukan apa namanya istilahnya, ketemunya bukan angka yang kita harapkan untuk apa namanya mengembangkan apa yang mau dijual berikutnya gitu. Biasanya kalau untuk manajemen inventaris retail gini, dia coba mengkategorikan berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kalau sepatu ini berdasarkan ukuran gitu. Dia bagi dulu nih, misalnya dari beberapa ukuran, misalnya dari 39, terus 38, 39, terus 40, 41, 42 misalnya. Dibagi, terus kemudian dicari nih misalnya yang sering terjual itu di size yang mana, di ukuran yang mana. Dari yang sering terjual itu biasanya apa namanya? Biasanya baru kita ambil atau kita perbanyak lagi karena kebutuhan di area tersebut atau kebutuhan di toko itu kebanyakan yang terjual itu di ukuran yang misalnya di sini ukuran 40 misalnya. Biasanya yang diperbanyak ukuran 40-nya kalau kita udah tahu data yang seperti ini. Jadi bedanya sama yang tadi di median, ya kan nyari titik tengah, sedangkan kalau yang untuk modus sendiri itu atau dia nyari apa yang paling banyak dibeli gitu.
yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Jadi itu kasus-kasus terkait data ya, terkait data. Ini kita coba rangkum lagi ya. Jadi kapan sih kalau misalnya kita menggunakan nilai rata-rata, nilai tengah, atau modus atau nilai yang sering muncul. Jadi kalau nilai min sendiri atau nilai rata-rata itu biasanya kalau datanya simetris dan distribusinya normal, nggak ada kayak apa namanya, nggak ada outliernya, nggak ada nilai yang tiba-tiba gapnya terlalu tinggi dengan nilai-nilai yang lain. Nah kalau misalnya nilainya stabil seperti itu ya kita bisa pakai rata-rata. Tapi kalau misalnya ada nilai yang tiba-tiba gapnya terlalu tinggi, nah terus kemudian yang lainnya bisa jadi rendah gitu kan, itu kita bisa pakai yang titik tengah tadi atau median. Di kasus median ini kita pakai median kenapa? Karena datanya kalau misalnya ada data yang tidak simetris atau tidak apa namanya, bisa jadi ada outlier gitu kan. Terus kemudian ini kayak contoh-contohnya kayak gaji terus atau harga rumah tadi yang kasus-kasus seperti itu kita pakai median. Terus kemudian kalau yang modus atau nilai yang sering muncul itu biasanya kita pakai kalau berupa kategori gitu. Kita bisa kelompokkan tadi kalau misalnya sepatu kita kelompokkan dulu berdasarkan ukuran, atau mungkin kita kategorikan berdasarkan warna gitu misalnya. Nah, jadi nyari item mana yang paling populer. Tapi kelemahannya itu jadi dia kurang berguna kalau untuk data yang kontinu atau data murni. Mungkin kurang lebih itu ya. Jadi untuk pembahasan yang terkait data statistika untuk ilusi rata-rata dan solusinya apa? Solusinya kalau misalnya kita bisa apa namanya, solusikan di situ, nanti kita bisa pakai nilai median atau nilai modus gitu. Oke, cukup dari saya untuk sharing kali ini. Terima kasih.